Nampak kan? Nampak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tede Rizal Pradana, kelas 1E, Universitas Islam Riau. Saya akan menjelaskan hukum-hukum aljabar boolean. Sini sejarahnya aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari nilai yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0. Pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer, aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Hukum aljabar boolean. Dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Yang pertama, hukum commutative law. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, perkalian gerbang logika N. X kali Y sama dengan Y kali X. Perjumlahan gerbang logika N. X tambah Y sama dengan Y tambah X. Nah, ini contoh gambarnya. X kali Y sama dengan Y kali X. X kali Y sama dengan Z. X 0, 0, 1, 1. Y 0, 1, 0, 1. Z 0, 0, 0, 1. Y kali X sama dengan Z. Y cos 0, 0, 1, 1. X 0, 1, 0, 1. Z 0, 0, 0, 1. Ya, ini X tambah Y sama dengan Y tambah X. X tambah Y sama dengan Z. X 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Y 0, 1, 0, 1. Z 0, 1, 1, 1. Y tambah X sama dengan Z. Y 0, 0, 1, 1. X 0, 1, 0, 1. Z 0, 1, 1, 1. Catatan, pada penjumlahan dan perkalian kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Ya, sini yang kedua, hukum asosiatif law. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Sini penjumlahan gerbang logika.
OR. W tambah X tambah Y sama dengan W tambah X tambah Y. Sini tabelnya W 0 0 0 0 1 1 1 1 X 0 0 1 1 0 0 1 1 Y 0 1 0 1 0 1 0 1 Z 0 1 1 1 1 1. W tambah X tambah Y sama dengan Z. W 0 0 0 0 1 1 1 1 X 0 0 1 1 0 0 1 1 Y 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Z 0 1 1 1 1 1 1. Yang ketiga, hukum distributif. W X kali X tambah Y sama dengan WX tambah WY. W 0 0 0 0 1 1 1 1 X 0 0 1 1 0 0 1 1 Y 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Z 0 0 0 0 0 1 1 W 0 0 0 0 1 1 1 X 0 0 1 1 0 0 1 1 Y 0 1 0 1 0 1 0 1 Z 0 0 0 0 1 1. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel atau sinyal input dapat dibesarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Sini hukum N law disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Berikut ini contohnya. X 01 0 00 Z 00 X 01 111 Z 01 X 01 X 01 Z 01 X 01 X 1 0 Z 00. Selanjutnya hukum OR law. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Berikut ini adalah contohnya. X 01 0 0 0 Z 01 X 01 1 1 1 Z 11 X 01 X 01 Z 01 X 01 X 01 Z 01. Selanjutnya hukum inversi law. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Ini contohnya, contoh gambarnya. Jadi, jika suatu input masukan di inversi atau dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun, jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.